Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, perlu kami tambahkan keterangan, yaitu mengenai hubungan ayat dalam surat dan hubungan antar surat. Jadi dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 3 itu menerangkan pujian terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan, penguasa seluruh alam, baik alam dunia sampai alam akhirat. Kemudian dalam ayat 4, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah pernyataan hamba untuk hanya beribadah kepada Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bertawakal hanya kepada Allah. Serta minta pertolongan kepada Allah. Sehingga dalam 3 ayat berikutnya, ayat 5, 6, dan 7, kita diperintah untuk berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya para nabi, bukan jalan orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang yang sesat. Selanjutnya, di awal surat Al-Baqarah, Allah menyatakan Alif Lam Mim, kemudian zalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab Al-Quran, tidak diragukan kebenarannya, sebagai petunjuk dari Allah yang bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa atau orang yang beriman. Dengan demikian, ini sudah merupakan jawaban dari Allah bahwa yang dimaksud as-siratal mustaqim itu adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan ini. Selanjutnya, ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Baqarah ini menjelaskan sifat-sifat orang iman, yaitu mereka orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Mereka bisa iman terhadap kitab Al-Quran, kemudian iman terhadap segala yang gaib, terutama urusan akhirat. Mereka menegakkan sholat, melaksanakan kewajiban infak dan zakat, lalu beriman pada kitab Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, dan iman pada hari akhir. Merekalah orang yang mendapatkan hidayah. 5 ayat pertama menjelaskan sifat-sifat orang iman. Kemudian ayat 6 dan 7 itu Allah menjelaskan bahwa sebagian dari manusia ada yang Allah kehendaki menjadi orang-orang yang kafir. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan mata hati mereka, sehingga mereka tidak mau iman kepada Al-Quran, kepada hal yang gaib, tidak mau menegakkan sholat, tidak mau zakat, infak, dan tidak meyakini kebenaran kitab-kitab suci. Itulah golongan kedua, itu orang kafir. Diterangkan dalam ayat 5 sampai 7. Berikutnya mulai ayat 8 sampai ayat
20. Jadi ada 13 ayat menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini sesungguhnya hati mereka kafir. Karena mereka termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Sesungguhnya orang kafir itu juga karena hati mereka ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Begitupun orang-orang munafik, hati mereka ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Nah, orang munafik ini pun masih terbagi. Ada munafik tulen, yaitu mereka yang hatinya ragu terhadap kebenaran Al-Quran sebagaimana hati orang kafir, tetapi mereka sengaja menutup kekafirannya itu untuk mencari keselamatan, perlindungan di kalangan orang-orang Islam. Sehingga mereka secara lahiriah menampakkan perilaku-perilaku sebagai orang Islam agar diterima oleh Nabi dan para sahabat saat itu, dan mereka mendapatkan keselamatan, perlindungan di tengah-tengah kalangan umat Islam. Ini yang diterangkan dan kemudian diberikan perumpamaan dalam ayat 17 dan 18. Lalu sebagian dari orang munafik itu ada yang antara kekafiran dengan hati yang iman, mereka ini seakan berada di tengah-tengah. Jadi keadaan hati mereka itu selalu bolak-balik antara iman dan kafir. Jadi mereka gagal untuk bisa menjadi orang iman sepenuhnya karena lebih banyak condong pada sifat-sifat keraguan-raguan atau kemunafikannya. Jadi mereka ini bukan munafik tulen. Dalam hati mereka ada juga sifat, ada sekian persen keimanan, keyakinan, namun lebih banyak kekafirannya, sehingga kekafirannya itu mengalahkan imannya. Nah, mereka ini juga tergolong orang munafik, tetapi perilaku mereka mutaraddid, jadi bolak-balik antara iman dan kafir. Sehingga mereka digambarkan sebagaimana dalam ayat 18 dan 19. Nah, demikianlah Allah menerangkan bahwa umat manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu manusia yang beriman, kemudian manusia kafir, dan ada golongan manusia yang munafik, baik munafik tulen ataupun munafik yang ragu-ragu dalam kemunafikannya. Kemudian dalam 2 ayat berikutnya, 21 dan 22, Allah menjelaskan perintah Allah kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tidak syirik, tidak menjadi orang kafir yang syirik, yang musyrik. Dan dalam 2 ayat berikutnya, 23 dan 24, Allah menjelaskan tentang kebenaran kitab suci Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah
harus dilaksanakan secara mukhlis, tidak syirik. Kemudian juga disertai dengan iman yang penuh terhadap kitab suci Al-Quran. Dibuktikan dengan menerima keseluruhan peraturan atau syariat yang Allah berikan kepada manusia yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Dan sampai ayat 24 ini berarti menegaskan kembali apa yang Allah firmankan dalam awal ayat, Zalikal kitab la raiba fih. Bahwa Al-Quran ini tidak diragu-ragukan kebenarannya. Sehingga Allah pun memberikan tantangan kepada umat manusia, khususnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk membuat satu surat saja semisal Al-Quran. Tapi tidak akan bisa. Ini menegaskan bahwa Al-Quran tidak diragukan sebagai firman Allah. Dan mutlak bagi umat manusia untuk iman sepenuhnya terhadap semua ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu turunnya secara bertahap 13 tahun di Mekah dan 10 tahun kurang lebih di Madinah. Sehingga sebagian ayat ada yang terdapat dalam surat yang disebut surat Makkiyah karena turun di Mekah seperti surat Al-Fatihah. Kemudian ayat-ayat yang turun di Madinah terkumpul dalam surat Madaniyah seperti surat Al-Baqarah ini. Di dalam ayat tersebut sudah disebutkan bahwa ini adalah kitab, Zalikal kitab. Nah, ketika turun ayat ini, Al-Quran belumlah semua ayat-ayatnya diturunkan. Sehingga belum sempurna ayat-ayat itu sebagai satu kitab suci. Karena ayat-ayat masih secara bertahap terus diturunkan. Nah, dengan firman Allah ini menunjukkan bahwa ayat-ayat itu walaupun turunnya secara berangsur, tapi merupakan bagian dari keseluruhan kitab Al-Quran yang nantinya ayat itu akan turun sampai sempurna sehingga sempurnalah kitab Al-Quran. Maka walaupun masih berupa ayat-ayat yang diturunkan belum semuanya, Allah sudah menyebut itu adalah sebagai kitab. Nantinya akan terhimpun dan menjadi satu kitab suci yang sempurna, yang semua ayat-ayatnya merupakan perintah atau syariat peraturan dari Allah yang harus diimani oleh manusia. Mengkufuri satu ayat saja dari Al-Quran berarti sama dengan mengkufuri seluruh kitab suci Al-Quran. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian sebagai bukti bahwa akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran sampai sempurna, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, para ulama memahami berarti ayat ini adalah ayat hukum yang terakhir. Dan ini menyatakan bahwa hukum Allah sudah sempurna. Tidak ada lagi nasikh mansukh. Sehingga Al-Quran betul-betul sempurna sebagai kitab suci yang memang sebenarnya sudah Allah
firmankan secara keseluruhan. Hanya turunnya kepada umat manusia, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap. Memakan waktu 23 tahun. Nah, dengan demikian umat manusia akhirnya terbagi 3 golongan. Ada yang iman, ada yang kafir, musyrik, mereka syirik. Tapi juga ada yang mereka tidak syirik. Mereka percaya hari akhir. Bahkan mereka mengerjakan sholat. Mereka secara lahiriah juga zakat dan infak fi sabilillah. Tetapi ketika di dalam hati mereka masih terdapat keraguan-keraguan terhadap kebenaran ayat Al-Quran, bahkan mengingkari, itu menunjukkan bahwa hati mereka sesungguhnya belum iman. Nah, maka di sini ditegaskan bahwa selain ibadah kepada Allah dengan tidak syirik terhadap Allah, juga harus dibuktikan dengan iman kepada kitab suci Al-Quran, pada seluruh ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Nah, terkait dengan hal ini, di zaman Nabi munculnya golongan munafik yang dipelopori oleh tokohnya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada awalnya dia masuk Islam setelah orang Islam menang perang Badar. Dia ingin mencari selamat. Nah, sementara Nabi terus mendapatkan wahyu berupa ayat-ayat. Dalam setiap ayat ya, ada perintah-perintah Allah yang harus ditaati oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi juga mengatur, memerintah kepada para sahabat. Bahkan Nabi juga mengangkat wakil-wakil untuk mengatur kepada para sahabat-sahabat. Nah, ketaatan terhadap perintah Allah dalam ayat Al-Quran dan ketaatan terhadap Nabi atas segala perintah-perintah Nabi. Nah, inilah yang menjadi ujian bagi orang-orang munafik pada zaman itu. Ya, terbukti mereka masuk Islam setelah orang Islam menang perang Badar. Kemudian ketika orang Islam mendapatkan cobaan, yaitu kalah dalam perang Uhud, maka muncullah kemunafikan dari orang-orang munafik ini. Diawali ketika Nabi memerintahkan umat Islam untuk berangkat ke Bukit Uhud. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah tidak mau taat. Nah, dia tidak sampai ke medan perang Uhud, tapi kembali dan mengajak pengikut-pengikutnya. Inilah golongan orang munafik. Jumlahnya saat itu hampir 1/3 dari pasukan orang Islam. Dan setelah ternyata orang Islam kalah, mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang menampakkan
isi hati mereka yang sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Nah, di antara orang-orang munafik ini bermacam-macam keadaannya. Kalau Abdullah bin Ubay ini munafik tulen dan tokohnya. Nah, dia tetap bertahan dan terus membuat onar di dalam kalangan umat Islam. Perang Uhud. Kemudian pada waktu terjadi fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, hadisul ifki, sampai terakhir perang Tabuk. Nanti akan terangkan dalam surat Al-Munafikun. Itu Abdullah bin Ubay. Bahkan dia menghalang-halangi orang-orang munafik untuk memberikan infak bantuan kepada Nabi dan orang Islam yang sudah tidak perlu lagi. Tapi sampai akhir kematiannya Abdullah bin Ubay tetap dalam kalangan orang Islam. Artinya tetap sholat secara lahiriah. Sehingga Nabi pun akan mendoakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Nabi secara lahiriah tetap menyaksikan ini orang Islam. Nabi tidak bisa mengetahui keadaan hati. Nah, tetapi ya, begitulah hati orang munafik. Jadi dalam ayat Al-Quran ini kita diberi nasihat untuk menata batin kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Agar menjadi orang yang beriman sehingga bisa berhasil masuk surga, selamat dari neraka. Jangan sampai menjadi orang yang kafir, yang syirik, dan juga jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang munafik. Nah, demikian sebagai tambahan keterangan. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa basyir, dan memberi kabar gembiralah engkau Muhammad allazina, kepada orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka as-shalihat, pada kebaikan-kebaikan, annalahum, sesungguhnya bagi mereka orang iman dan beramal solih, jannatin, beberapa surga. Ya Allah sediakan 100 tingkat surga. Tajri, yang mengalir min tahtiha, dari sela-sela surga, apa al-anhar, beberapa sungai. Ada 4 mata air, kemudian mengalir menjadi sungai di surga, yaitu sungai air tawar, kemudian air susu, air madu, dan arak. Kullama ruziku, ketika diberi rezeki mereka, minha, dari surga, min samarotin, pada buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki, qalu, maka berkata mereka, hadza, ini buah iku, atau adalah allazi, yang ruziqna, telah diberi rezeki kami, min qablu, dari sebelum ini di surga. Wa utu, dan diberi mereka bihi, dengan buah-buahan, mutasyabihan,
yang serupa. Walahum, dan bagi mereka fiha, di dalam surga, azwajun, beberapa istri, so bidadari-bidadari, mutahharatun, yang disucikan. Maksudnya disucikan dari yang kotor-kotor. Jadi tidak haid, tidak berak, tidak kencing, tidak mengeluarkan riak, ludah, juga tidak melahirkan. Tidak mengeluarkan sperma dan tidak melahirkan. Itulah keadaan bidadari-bidadari di surga. Wahum, dan mereka fiha, dalam surga, khaliduna, orang-orang yang kekal. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan bagi orang-orang iman, yaitu beramal solih. Kabar gembira berupa bahwa mereka akan mendapatkan kebun-kebun di surga, yang di sela-sela taman surga mengalir sungai-sungai. Ketika mereka diberi rezeki buah-buahan yang ada dalam kebun surga, mereka mengatakan, bukankah buah ini dulu waktu di dunia pernah diberikan kepada kami sebagai rezeki? Jadi buah yang di surga itu bentuknya, warnanya sama dengan buah yang ada di dunia, hanya rasanya berbeda. Dan mereka di surga mendapatkan istri, bidadari-bidadari yang bersih dan kekal. Kekal usianya, tidak pernah menjadi tua, dan keadaan tetap perawan, selalu ridho, selalu menyenangkan, tidak pernah marah. Dan mereka memang keadaannya dibersihkan dari segala macam kotoran-kotoran. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu siapa Allah, ayyab riba, untuk membuat siapa Allah masalan pada perumpamaan atau gambaran. Ma ba'udatan, berupa nyamuk. Ma di situ merupakan huruf tambahan atau zaidah. Jadi ba'udatan, berupa nyamuk. Fama fauqaha, maka apa-apa selain nyamuk. Fama fauqaha ini maksudnya selain nyamuk, baik lebih besar ataupun yang lebih kecil. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mengetahui mereka, annahu, sesungguhnya masalan atau perumpamaan itu adalah al-haqqu, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir mereka, fayaquluna, maka berkata mereka, orang-orang kafir, maza aroda, apakah yang menghendaki siapa Allahu, Allah, bihaza, dengan ini perumpamaan, masalan, perumpamaannya atau gambarannya. Sampai di situ ucapan orang-orang kafir. Yudillu, menyesatkan siapa Allah bihi, dengan perumpamaan, kasiron, pada banyak orang, yaitu orang-orang kafir. Wa yahdi, dan menunjukkan siapa Allah
bihi dengan gambaran itu, katsiron pada banyak orang, yaitu orang-orang yang beriman. Wa may yudillu dan tidak menyesatkan siapa Allah bihi dengan gambaran illal fasiqin, kecuali kepada orang-orang yang fasik. Fasik maknanya adalah keluar dari ketaatan, kharijun anit ta'ah. Orang yang fasik itu adalah orang yang meninggalkan ketaatan. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun hewan-hewan yang lebih besar maupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Maksudnya, ya Allah tidak malu menciptakan hewan sekecil nyamuk, kemudian menjadikannya sebagai perumpamaan atau permisalan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Di ayat ini diturunkan setelah turunnya surat Al-Hajj ayat 73, yaitu tentang perumpamaan berupa lalat, dan surat Ankabut ayat 41. Surat Al-Hajj ayat 73. Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'ulah. Bahwa berhala-berhala yang kalian sembah tidak akan bisa menciptakan lalat meskipun mereka berkumpul untuk membuat lalat. Jadi dalam ayat itu Allah menyebut tentang lalat, hewan yang kecil. Demikian juga dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Allah berfirman, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baita. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan kekasih pada Tuhan selain Allah sebagaimana laba-laba yang membuat sarang. Wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Lebih hinanya sarang adalah sarang laba-laba karena sangat lemah. Nah, setelah turun dua ayat itu, orang-orang musyrik berkata, ma balul ankabut wa zubab yuzkaron. Kenapa di dalam kitab Al-Quran disebutkan tentang laba-laba dan lalat? Artinya, kalau memang Al-Quran itu adalah firman Allah, tidak sepantasnya Allah berfirman tentang lalat dan tentang laba-laba. Sesungguhnya orang kafir mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Mereka mendapatkan alasan ketika Al-Quran membicarakan hal-hal yang remeh. Allah berfirman tentang hal yang remeh. Mereka anggap itu tidak layak. Dan menunjukkan berarti Al-Quran bukanlah firman Allah. Kalau toh firman Allah, masa sih Allah berfirman tentang lalat, tentang laba-laba? Nah, kemudian untuk membantah ucapan orang musyrik tersebut, Allah menurunkan ayat ini. Allah justru menegaskan, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah memang tidak malu untuk membuat perumpamaan bahkan hewan sekecil nyamuk. Bukan laba-laba, bukan lalat. Bahkan sekecil nyamuk pun Allah tidak malu untuk membuat itu sebagai perumpamaan.
itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, dalam ayat kitab suci yang Allah turunkan. Orang-orang yang beriman, mereka akan mengetahui bahwa perumpamaan berupa nyamuk yang Allah berikan dalam ayat Al-Quran itu merupakan al-haqqu min rabbihim. Walaupun hal yang dianggap remeh, tetapi terdapat dalam ayat Al-Quran itu tetap merupakan suatu kebenaran, itu tetap ayat. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, "Maza aradallahu bihadza masalah?" Apa tujuan Allah membuat perumpamaan dengan hewan sekecil nyamuk, sekecil lalat? Nah, dengan ayat yang berisi perumpamaan hewan yang dianggap kecil atau hal yang remeh, Allah menyesatkan banyak manusia gara-gara satu ayat. Karena ayat itu menyebutkan tentang hewan kecil atau hal yang remeh, akhirnya mereka tidak percaya pada seluruh kitab Al-Quran, sehingga mereka menjadi orang yang sesat. Dan sebaliknya, dengan ayat yang berisi perumpamaan dari hewan yang remeh itu, Allah juga memberi hidayah, memberi ketetapan pada keimanan terhadap banyak orang, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir menjadi tambah kafirnya, sedangkan orang iman semakin mantap imannya. Dan Allah tidak menyesatkan kecuali kepada orang-orang yang kafir, yang fasik. Siapa al-fasikin? Yaitu allazina, orang-orang yang kuduna, yang merusak mereka ahdallah, pada janji Allah, mimba dini fakih, dari setelah kuatnya janji. Wa yaqta'una, dan memutus mereka ma, pada apa-apa amaro, yang telah memerintahkan siapa Allah, bihi, pada ma, Allah perintahkan ayu sholat, untuk disambung apa ma. Wa yufsiduna, dan berbuat kerusakan mereka fil ardi, di dalam bumi. Ulaika, mereka itu, hum, ya mereka itu, al-khasirun, adalah orang-orang yang rugi. Orang fasik adalah orang-orang yang mereka merusak janji Allah setelah kuatnya janji tersebut. Termasuk diantaranya, ya, kalau ini mengenai kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka merusak janji Allah yang telah Allah sebutkan dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, dan diturunkannya kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak percaya terhadap Al-Quran dan tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka telah merusak janji Allah yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Karena dalam Taurat Injil Allah telah menerangkan bahwa nanti di akhir zaman Allah akan mengutus seorang Rasul yang bernama Ahmad dengan membawa kitab suci yang paling sempurna, yang memansuh ajaran-ajaran dalam kitab suci sebelumnya. Dan mereka, umat pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, atau pengamal kitab Taurat dan Injil, ketika
dalam kehidupan mereka menjumpai datangnya Rasul tersebut, mereka harus iman dan harus menolong, membantu perjuangan Rasul tersebut, dan iman terhadap kitab suci yang Allah turunkan. Itulah agama Islam yang sesungguhnya agama semua nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam, bahwa agama Allah itu hanyalah satu, yaitu agama Islam. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad berdasarkan kitab Al-Quran itu sama dan meneruskan ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa yang membawa kitab Taurat dan Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Sehingga semestinya orang-orang Bani Israel yang mengaku mengamalkan kitab Taurat dan Injil, mengaku pengikut Nabi Musa dan Isa, mereka iman kepada Nabi Muhammad. Kalau memang mereka menepati janji Allah yang telah kuat, karena mereka sudah berjanji untuk mentaati isi kitab Taurat dan Injil. Itulah janji Allah yang kuat, yang harus mereka taati. Namun kenyataannya justru mereka merusak janji tersebut dengan tidak mau iman kepada Nabi Muhammad dan kepada kitab suci Al-Quran. Dan mereka memutus apa yang telah Allah perintahkan untuk disambung. Maksudnya, Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyambung ajaran agama Allah. Setelah mereka mentaati ajaran agama Allah yang terdapat dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil, maka ketika Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, mereka seharusnya menyambungnya dengan iman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada kitab Al-Quran. Tapi mereka tidak mau iman. Maka Allah berfirman bahwa mereka telah memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu menyambung agama, menyambung keimanan kepada para nabi dengan iman kepada Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Dan mereka berbuat kerusakan di bumi dengan mereka tidak mentaati Al-Quran, yang sebenarnya berarti mereka juga tidak mentaati kitab Taurat serta kitab Injil. Pada kenyataannya mereka banyak berbuat kerusakan di bumi, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka ketika di Madinah, Nabi belum hijrah ke Madinah, Yahudi telah lebih dahulu menetap di Madinah. Mereka justru terpecah belah. Mereka tidak bisa mempengaruhi penduduk asli Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, untuk bisa hidup damai. Tapi justru suku Aus dan Khazraj memecah belah mereka, sehingga antar Yahudi mempunyai sekutu masing-masing dengan suku Aus dan Khazraj, sampai antar Yahudi sendiri saling berperang, saling membunuh, saling merampas harta di antara mereka. Nah, itu fakta, bukti bahwa mereka sesungguhnya sudah tidak mengamalkan perintah Allah yang terdapat dalam kitab suci mereka, kitab Taurat. Bahkan yang lebih parah, mereka sudah jatuh pada syirik. Sampai mengatakan Uzair ibnullah. Jadi mereka sudah syirik. Maka tidak aneh ketika Nabi Muhammad diutus dan membawa kitab Al-Quran, mereka tidak mau iman. Karena sesungguhnya mereka sudah kafir sebelumnya.
Ulaika humul khosirun. Nah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Atau yang kedua, ayat ini juga bisa diterangkan bagi orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, berarti orang-orang kafir merusak janji Allah yang telah kuat, yaitu janji bahwa manusia harus beribadah kepada Allah. Jadi terkait dengan amanah yang diceritakan dalam surat Al-Ahzab, inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa ataina ayyaminha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Atau Allah juga telah mempertanyakan janji itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, berarti mereka sudah berjanji untuk beribadah secara mukhlis kepada Allah. Tapi ketika mereka menjadi syirik atau kafir, berarti mereka telah merusak janji Allah tersebut. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan, yaitu memutus sanak famili. Allah perintah untuk menyambung famili, tapi mereka tidak menyambung famili. Dan mereka banyak berbuat kerusakan di bumi. Ya. Kaifa takfurun, bagaimana kufur kalian bila kepada Allah, wa kuntum, dan ada kalian amwatan, dalam keadaan tidak ada atau belum ada. Amwatan ai adaman, artinya belum ada. Fahyakum, kemudian menghidupkan siapa Allah pada kalian. Allah menciptakan kalian lalu memberi kehidupan di dunia. Sumayumitukum, kemudian mematikan siapa Allah pada kalian. Sesuai dengan ajalnya masing-masing, sesuai dengan umur yang Allah berikan. Sumayuhyikum, kemudian menghidupkan lagi siapa Allah pada kalian, yaitu membangkitkan kalian setelah kematian, bangkit dari kubur. Suma ilahi, kemudian kepada Allah turja'una, akan dikembalikan kalian. Kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian menghadapi hari pembalasan, dan terakhir akan hidup di alam akhirat yang kekal, kembali menghadap kepada Allah. Di bagaimana kalian kufur kepada Allah setelah kalian berjanji untuk beribadah kepada Allah, namun dalam kehidupan di dunia kalian diberi berbagai nikmat rezeki yang tidak bisa dihitung, kemudian kalian mengkufurinya dengan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada kitab suci Allah. Nah, padahal kalian awalnya tidak ada, kemudian Allah memberi kehidupan bagi kalian, lalu Allah matikan kalian, kemudian Allah bangkitkan lagi dari kubur, dan kalian akan kembali menghadap Allah dalam kehidupan yang kekal. Nah, seharusnya kalau kalian pandai, kalau kalian menggunakan akal, wahai manusia, kalian tahu pada akhirnya kalian akan hidup kekal kembali kepada Allah, maka tentu selama menjalani hidup di dunia, kalian tidak berani kufur kepada Allah, tidak berani menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah, mengkufuri kitab suci Allah. Kalian tentu akan iman karena takut pada siksaan
Allah yang kekal di akhirat, di neraka. Huwa dia Allah iku al-aziz zat, khalaqa yang telah menciptakan siapa zat, lakum bagi kamu sekalian, ma pada apa-apa, fil ardi di dalam bumi, jami'an semua. Sumastawa kemudian sengaja berbuat siapa Allah. Sengaja siapa Allah ila sama menuju langit. Fasawwahuna maka menyempurnakan siapa Allah pada langit. Sab'a samawat 7 lapis langit. Wa huwa dan dia Allah bikulli syai' terhadap segala sesuatu alimun maha mengetahui. Dia Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu sekalian. Nah, ayat ini merupakan dasar adanya hukum asal, yaitu hukum bahwa segala sesuatu hukumnya halal bagi manusia selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah berfirman, Allah menciptakan semua yang ada di bumi lakum, bagi kemanfaatan manusia. Jadi halal. Nah, kecuali hal-hal yang kemudian Allah haramkan. Jadi selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka semua hukumnya halal. Kemudian Allah sengaja menuju langit. Lalu Allah sempurnakan langit menjadi 7 lapis. Dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sampai 7 lapis langit. Jadi sebenarnya semua makhluk itu sudah Allah ciptakan. Termasuk yang gaib bagi kita. Termasuk alam akhirat. Alam akhirat, surga, neraka, itu semua sudah Allah ciptakan. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala makhluk yang Allah ciptakan. Nah, ini untuk menegaskan bahwa sebenarnya sangat bodoh, sangat tidak layak, tidak semestinya, dan berarti durhaka manusia-manusia yang mereka kufur terhadap Allah. Wa'idh dan ketika itu qala berfirman siapa Rabbuka Tuhan engkau Muhammad lil malaikah pada para malaikat. Ini sesungguhnya aku Allah ja'ilun menjadikan atau menciptakan fil ard di dalam bumi khalifatan pada pengganti. Maksudnya kaum atau makhluk yang mereka hidupnya ganti berganti. Sebagian hidup lebih dulu, lahir di dunia lebih dulu, kemudian yang lain menjadi anak turun mereka, menggantikan generasi sebelumnya. Kemudian
digantikan lagi oleh generasi seterusnya. Itulah yang dimaksud khalifah. Jadi pengganti artinya menggantikan generasi sebelumnya. Ceritakan Muhammad ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Aku akan menciptakan makhluk yang hidupnya ganti berganti di bumi. Yang dimaksud ini adalah Nabi Adam dan anak turunnya atau umat manusia. Qalu, berkata mereka, Ataj'alu, adakah menjadikan engkau Allah fiha, di dalam dunia, di bumi, man, pada orang yufsidu, yang akan berbuat kerusakan. Siapa orang? Fiha, di dalam bumi. Wa yasfiku, dan akan mengalirkan. Siapa orang? Ad-dima, pada darah-darah. Wa nahnu, sedangkan kami, para malaikat, nusabbihu, selalu mensucikan kami, bihamdika, dengan memuji kepada engkau Allah. Wa nuqaddisu, dan selalu mensucikan kami, laka, kepada engkau Allah. Qala Allah, ini sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui aku, ma la ta'lamun, pada apa-apa yang tidak mengetahui kamu sekalian malaikat. Malaikat berkata, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi? Mereka akan mengalirkan darah. Mereka akan saling membunuh sesama mereka. Karena sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan anak turunnya, Allah telah menciptakan makhluk yaitu jin, dan telah Allah tempatkan di bumi. Jadi kalau Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia, maka bapaknya jin adalah Al-Jan namanya. Al-Jan itu adalah Abul Jin. Allah telah menciptakan jin sebelum manusia 2000 tahun sebelumnya. Kemudian Allah tempatkan di bumi. Lalu para jin ini selalu berbuat kerusakan. Mereka saling membunuh dan merusak di bumi. Malaikat tahu keadaan itu. Sehingga malaikat memperkirakan dan mengkhawatirkan jangan-jangan nanti manusia juga sama dengan kelompok jin yang kemudian hanya akan berbuat kerusakan dan saling membunuh sama mereka ketika hidup di bumi. Sedangkan kami malaikat selalu mensucikan kepada engkau Allah. Ya, secara tersirat seakan malaikat mengatakan, untuk apa ya Allah engkau ciptakan makhluk baru lagi? Justru makhluk itu bisa akan berbuat kerusakan sebagaimana para jin. Apakah belum cukup kami sebagai hamba-Mu yang selalu taat dan selalu mensucikan kepadamu? Kemudian Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak ketahui. Maksudnya, ya walaupun pada kenyataannya manusia sebagian memang berbuat kerusakan di bumi, bahkan saling membunuh di antara mereka, tetapi Allah tahu bahwa dari kalangan manusia
ada hamba Allah yang menjadi nabi, menjadi orang solih, menjadi orang-orang yang mati syahid, menjadi orang-orang yang siddiq, yang sangat jujur, sehingga nantinya Allah masukkan mereka ke dalam surga, mengisi surga yang telah Allah ciptakan, dan mereka hidup kekal di surga. Nah, ini yang tidak diketahui oleh para malaikat. Wa alama, dan mengajarkan siapa? Allah Adam pada Nabi Adam. Al asma, pada berbagai nama. Kullaha, ke semua nama. Suma arodohum, kemudian mendatangkan siapa Allah? Hum, pada al asma, berbagai nama-nama dari benda. Alal malaika, atas para malaikat. Faqala Allah, ambiuni, menceritakanlah kalian malaikat kepadaku Allah, bi asma'i haula, dengan nama haula, demikian itu al asma, atau ya berbagai benda-benda itu. Asma'i haula, di asma nama dari al asma tadi. In kuntum, jika ada kalian malaikat shodiqin, orang-orang yang benar. Kemudian untuk membuktikan kepada para malaikat bahwa Nabi Adam, manusia ini mempunyai kefadholan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Allah memberi pelajaran kepada Nabi Adam mengenai berbagai nama semua benda-benda yang ada. Di nama hewan, nama burung, nama benda-benda matahari, bulan, bintang. Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian Allah perlihatkan atau Allah tunjukkan benda-benda tersebut kepada malaikat. Lalu Allah meminta kepada malaikat untuk menceritakan apa nama-nama dari berbagai benda itu. Kalau memang malaikat benar bahwa malaikat itu katakan lebih mempunyai kefadholan daripada makhluk baru yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam dan anak turunnya, semestinya malaikat bisa menceritakan nama-nama benda itu. Lalu berkata mereka malaikat, Subhanaka, maha suci engkau Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu lana bagi kami, illa kecuali ma alam tanah, apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau Allah, anta engkau Allah, al-alim, zat yang maha mengetahui, al-hakim, lagi maha menghukumi. Pada saat itulah malaikat menyadari kekurangan mereka dan kelebihan dari Nabi Adam atau manusia yang Allah baru ciptakan. Sehingga mereka mengakui, Subhanaka, maha suci engkau Allah, kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Selama ini engkau belum pernah mengajarkan kepada kami tentang nama-nama berbagai benda itu. Kami tidak bisa menyebut nama-nama tersebut. Innaka antal alimul hakim. Qala, berfirman Allah, ya Adamu, hei Adam, ambihum, ceritakanlah kepada mereka,
malaikat bi asma'ihim, tentang nama-nama berbagai nama benda tersebut. Al-asma tadi. Wa alama adamal asma. Ceritakan nama-nama dari al-asma itu. Falamma ambahum, ketika menceritakan siapa Nabi Adam pada mereka malaikat bi asma'ihim, dengan nama-nama dari al-asma atau berbagai benda yang Allah tunjukkan itu, qala, maka berfirman Allah, alam aqul, adakah belum mengatakan aku lakum, bagi kamu sekalian malaikat, ini sesungguhnya aku Allah, a'lamu, mengetahui aku, ghaibas samawat, barang gaibnya langit, barang gaibnya beberapa langit, wal ard, dan bumi, semua barang gaib yang ada di langit dan bumi. Wa a'lamu, dan mengetahui aku, ma tubduna, pada apa-apa yang menampakkan kamu sekalian. Wa ma, dan pada apa-apa kuntum, yang ada kamu sekalian malaikat, taktumuna, menyimpan kamu sekalian malaikat. Nah, ketika Nabi Adam bisa menceritakan nama-nama berbagai benda dan semua benda atau semua makhluk yang Allah ciptakan, Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama benda-benda itu, maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, bukankah aku telah mengatakan bahwa aku mengetahui hal-hal gaib yang ada di langit dan di bumi. Ya, termasuk tentang manusia ini. Aku lebih tahu. Dan aku mengetahui apa yang kamu tampakkan, yaitu ucapanmu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Engkau mengucapkan kalimat itu, aku tahu. Dan aku tahu apa yang kamu simpan di dalam hatimu. Jadi sebenarnya di dalam hatimu tidak berkenan kalau Allah akan membuat makhluk yang baru yang ada kemungkinan akan berbuat kerusakan di bumi. Allah pun tahu. Dan ketika itu qulna, berfirman kami Allah lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka sujud mereka, illa iblis, kecuali iblis. Aba, menolak siapa iblis. Wastakbaro, dan sombong siapa iblis. Wakana, dan ada siapa iblis, minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Jadi setelah Allah menunjukkan keutamaan Nabi Adam di hadapan para malaikat, lalu Allah perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat taat pada perintah Allah. Mereka sujud. Mereka memberikan penghormatan. Jadi sujud di sini maksudnya sujud sebagai pemberian penghormatan. Nah, kecuali iblis yang tidak mau taat pada perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia menolak, aba, wastakbaro, dan dia sombong. Merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api.
sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Menurut iblis lebih hebat api. Maka iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan jadilah dia golongan hamba Allah yang kafir. Jadi iblis ini sebenarnya adalah bangsa jin. Masih anak turun dari jan atau bangsa jin yang terbuat dari api. Jadi bangsa jin. Tapi iblis sudah bertahun-tahun, ribuan tahun berada di kalangan malaikat. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wal jinu min nar. Itu bedanya antara malaikat dan iblis. Kalau malaikat terbuat dari cahaya, iblis terbuat dari api. Berarti iblis ini adalah bangsa jin. Hanya iblis ini jin yang bertempat di kalangan malaikat pada saat itu. Nah, dia ketika berada di kalangan malaikat menampakkan perilaku sebagaimana malaikat, yaitu selalu mentaati perintah-perintah Allah, selalu mensucikan kepada Allah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Iblis juga berbuat itu bersama malaikat. Dia taat, beribadah, mensucikan pada Allah. Juga selama 2000 tahun. Sampai akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, ketika Allah memberikan perintah kepada para malaikat, termasuk di kalangan mereka ada iblis ini, malaikat semua sujud. Iblis yang sebelumnya juga selalu mentaati perintah Allah bersama para malaikat, tetapi saat itu tampak kekafirannya iblis. Tampaklah kesombongannya iblis. Tampaklah keburukan hati iblis. Watak aslinya iblis tampak di saat dia menolak perintah Allah. Dia merasa sombong sehingga dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka di sini dikatakan fasajadu illa iblis. Jadi iblis ini sebenarnya bukan malaikat karena terbuat dari api, sedangkan malaikat terbuat dari cahaya. Tetapi iblis memang lama hidup bersama malaikat dan selalu mensucikan Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, sampai terjadi peristiwa ketika Allah menciptakan manusia, Nabi Adam, kemudian iblis ikut diperintah untuk sujud bersama malaikat, tapi iblis tidak mau. Dan saat itulah dia menjadi hamba Allah yang kafir. Wa qulna, dan berfirman kami Allah, ya Adam, hei Adam, uskun, menetaplah anta engkau, wa zaujuka, dan istrimu, yaitu Hawa, ibu Hawa, al-jannata, pada surga. Nah, surga ini bukanlah surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang iman di akhirat sebagai balasan dari Allah atau pahala dari Allah untuk manusia yang beriman. Jadi ini surga yang lain yang Allah ciptakan untuk ditempati Nabi Adam di awal sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Wa kula, dan makanlah kalian berdua, Nabi Adam dan Hawa istrinya, minha, dari surga, rogodan, dengan leluasa, haitsu syi'tuma, di mana menghendaki kalian berdua. Wala taqraba, dan jangan mendekat kalian berdua, Adam dan Hawa, hadhihi syajarata, pada ini pohon. Nah, iblis menyebutnya ini pohon khuldi, syajaratul khuldi, seperti dalam surat disebutkan dalam surat Toha ayat 121. Jadi sebutan khuldi itu adalah sebutan dari iblis.
Kata iblis kalau makan buah pohon itu akan kekal di surga. Maka disebut syajaratul khuldi. Surat Toha 121. Fatakuna maka akan jadi kalian berdua, Adam dan istrinya, Hawa, minaz zalimin, termasuk orang yang zalim. Dan ceritakan Muhammad ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam untuk menempati surga bersama istrinya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan Nabi Adam seorang diri. Kemudian Allah tempatkan di surga. Lalu Adam kesepian. Kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ibu Hawa yang kemudian menjadi istri dari Nabi Adam. Makanlah kalian berdua dari buah-buah yang tersedia di surga sekehendak kalian dengan leluasa, bebas. Hanya jangan dekat-dekat pada pohon ini. Jadi di antara pohon-pohon yang berbuah di taman surga saat itu ada satu pohon yang buahnya dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa, ibu Hawa. Kalau kamu sampai mendekat, maksudnya mendekat itu ya memakan buah pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang zalim, berarti melanggar larangan Allah. Fa'azallahuma, maka menggelincirkan pada keduanya, Adam dan Hawa, siapa asyaitonu, syaitan, yaitu iblis, anha dari surga. Fa'akhrajahuma, maka mengeluarkan siapa syaitan pada keduanya, Adam dan Hawa, mimma dari apa-apa, kana yang ada keduanya, fihi di dalam surga, atau di dalam ma, mimma kana fihi di dalam ma, yaitu tempat di surga. Wa qulna, dan berfirman kami Allah, ihbitu, turunlah kamu sekalian, ba'dukum sebagian kalian, liba'din bagi sebagian, adun adalah musuh, walakum dan bagi kalian, fil ardi di bumi, mustaqarrun tempat menetap, wa mata'un dan kesenangan, ilahin sampai suatu masa yang ditentukan. Kemudian iblis berhasil menggelincirkan Nabi Adam dan ibu Hawa dari surga yang mereka tempati. Jadi dengan liciknya iblis merayu kepada Nabi Adam dan ibu Hawa. Mulanya iblis berusaha menggoda Nabi Adam untuk makan buah yang dilarang untuk dimakan itu. Tetapi Nabi Adam tidak tergoda. Lalu iblis menggunakan cara menggoda ibu Hawa, yang akhirnya ibu Hawa mempengaruhi Nabi Adam, sehingga keduanya memakan buah yang ada di surga tersebut. Nah, iblis mengatakan, wahai Adam dan Hawa, kenapa kamu dilarang makan buah itu? Karena sungguhnya kalau buah itu dimakan, kamu akan kekal di surga. Maka iblis menyebutnya sebagai syajaratul khuld. Ternyata Nabi Adam dan ibu Hawa terpengaruh oleh rayuan iblis tersebut, akhirnya memakan buah itu. Karena Nabi Adam melanggar larangan Allah, maka Allah mengeluarkan Nabi Adam dan ibu Hawa dari tempat keduanya di dalam surga tersebut. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian semua dan kamu menjadi musuh.
ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Di sini disebutkan ba'dukum karena dengan turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa berarti semua anak turun dari umat manusia ini juga akhirnya menjalani kehidupan di bumi. Dan mereka, umat manusia, akhirnya saling memusuhi. Nah, pada waktu diturunkan di bumi, Allah juga memisahkan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Uhbito Adamu bil hindi wal Hawa bil jiddah. Nabi Adam diturunkan di tanah Hindi, Hindustan atau India, sedangkan Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa bisa bertemu di Jabal Rahmah, yaitu di suatu bukit yang ada di Padang Arafah. Setelah terpisah kurang lebih selama 40 tahun. Jadi baru bertemu 40 tahun setelah diturunkan dari surga. Dan Allah berfirman bahwa kalian manusia diberi tempat menetap di bumi dan kesenangan-kesenangan yang ada di bumi sampai masa yang ditentukan, yaitu sampai terjadinya hari kiamat bagi seluruh umat manusia, atau kalau bagi masing-masing manusia ya sampai ajal matinya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.